warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaro dari Pendidikan Nonformal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, angkatan tahun 2017. Di sini saya akan membahas mengenai parenting di era digital. Adapun hal-hal yang akan kita kupas dalam parenting di era digital ini adalah yang pertama yaitu fakta dan data di era digital, dan yang kedua adalah resiko menggunakan gadget dan internet, yang ketiga berkomunikasi dengan digital natif, dan yang keempat adalah keterampilan menghadapi digital natif. Mari kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai fakta dan data di era digital. Fakta dan data pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pengguna internet se-Indonesia. Data ini diperoleh dari APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. APJII pada tahun 2018 mencatat bahwa penduduk Indonesia sebanyak 264.161.600 orang dan 176.176.716,8 adalah pengguna internet. Hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet ini dapat kita lihat sebagai berikut. Data selanjutnya masih bersumber dari Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia, yaitu mengenai kontribusi pengguna internet per wilayah di Indonesia. Datanya sebagai berikut. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa wilayah Jawa menjadi wilayah dengan kontribusi pengguna internet tertinggi dengan persentase 55,7%, disusul dengan wilayah Sumatera dengan persentase 21,6%. Di posisi ketiga ada Sulawesi dan Maluku dengan persentase 10,9%. Di posisi keempat ada Kalimantan dengan persentase 6,6%, dan di posisi terakhir atau posisi kelima ada Bali dan Nusa Tenggara dengan persentase 5,2%. Selanjutnya kita akan melihat sebuah data lagi, yaitu data mengenai pengguna internet berdasarkan usia. Data tersebut dapat kita lihat sebagai berikut. Data tersebut menunjukkan bahwa 25,2% anak usia 5 hingga 9 tahun sudah mengakses dan menggunakan internet, dan sebanyak 91% anak usia 15 hingga 19 tahun menggunakan internet. Dan untuk pengguna internet di atas usia 65 tahun ada sebanyak 8,5%. Hal ini menunjukkan bahwa internet telah digunakan oleh semua kalangan, termasuk juga anak-anak.
Anak-anak yang mengenal dan menggunakan teknologi internet secara langsung kita sebut dengan digital native, atau dapat dikatakan bahwa digital native adalah anak-anak yang tumbuh dan berkembang berdampingan dengan teknologi. Hal ini dikarenakan saat mereka terlahir, segala kemudahan dan kepraktisan di era digital telah ditemukan, sehingga anak-anak digital natif sangat gandrung akan teknologi termasuk dengan internet dan gadget. Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan gadget dan internet pada anak memiliki dampak negatif dan sebuah resiko. Untuk itu kita akan membahas dampak negatif dan resiko penggunaan gadget pada anak tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Resiko menggunakan gadget dan internet yang akan kita bahas di sini ada dua. Yang pertama yaitu pornografi. Pornografi menjadi resiko menggunakan gadget dan internet karena anak-anak yang telah menggunakan gadget dan internet tanpa pengawasan orang tua secara sengaja ataupun tidak sengaja pernah melihat atau mengunjungi situs pornografi. Dan sebuah survei pernah dilakukan oleh lembaga Kita dan Buah Hati mengenai situs konten pornografi dan mendapati hasil sebagai berikut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 67% dari 2.818 anak atau siswa kelas 4 hingga 6 SD pernah mengakses situs pornografi, dan internet menduduki posisi kedua sebagai sumber konten pornografi. Di Indonesia sendiri, pornografi telah diatur dalam sebuah undang-undang sebagai berikut. Dalam undang-undang disebutkan bahwa ada tuntutan pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda 2 miliar bagi mereka yang mengunduh, menyimpan, dan mempertontonkan konten pornografi. Sebagai orang tua, tentunya kita tidak ingin anak-anak kita menjadi pengunduh, penyimpan, dan penonton dari konten pornografi. Resiko kedua menggunakan gadget dan internet adalah kecanduan games. Mengapa kecanduan games menjadi resiko negatif bagi pengguna gadget dan internet? Karena mereka yang menggunakan gadget dan internet tanpa adanya pengawasan dan ketegasan dari orang tua akan bermain gadget terus-menerus, dan salah satu yang biasa diakses oleh anak-anak dalam bermain gadget adalah dengan bermain game online. Jika anak bermain game online terus-menerus, tentunya tidak akan baik bagi tumbuh kembang anak. Sebuah penelitian juga pernah dilakukan oleh seorang mahasiswa Universitas Indonesia di tahun 2012 yang mengambil sebuah sampel di sekolah-sekolah yang ada di Manado, Medan, Pontianak, dan juga Yogyakarta, dengan sampel sebanyak 3.264 siswa, dan menemukan bahwa 45,3% siswa yang bermain game online dan tidak berminat untuk berhenti. Sedangkan WHO, World Health Organization, atau Organisasi Kesehatan Dunia, pada tanggal 18 Juni 2018 telah mengeluarkan International Classification of Diseases
11 atau ICD-11 yang menetapkan bahwa kecanduan game sebagai salah satu kegangguan jiwa atau gangguan mental. Nah, dalam ICD-11 ini terdapat tiga bahaya kecanduan games. Tiga bahaya kecanduan games itu adalah: yang pertama, tidak dapat mengendalikan keinginan untuk bermain games. Dan yang kedua, lebih memprioritaskan bermain games daripada kegiatan yang lainnya. Dan yang ketiga, seorang akan terus bermain games meskipun dirinya tahu bahwa dalam bermain games ada hal negatif yang jelas akan terlihat. Dan seseorang dapat didiagnosa kecanduan games oleh seorang psikiater apabila orang tersebut memiliki kebiasaan ekstrim dalam bermain games, seperti tidak makan dan tidak minum saat bermain games. Untuk mencegah resiko negatif tersebut, diperlukan sebuah komunikasi antara anak dan orang tua. Komunikasi ini digunakan untuk membangun sebuah kelekatan antara orang tua dan anak. Dengan kelekatan orang tua dan anak, maka akan memudahkan bagi orang tua untuk membuat sebuah peraturan. Peraturan ini akan disesuaikan oleh orang tua dengan karakter anaknya masing-masing. Dengan begitu, anak akan lebih mudah untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh orang tua. Dan ada lebih baiknya lagi apabila peraturan yang dibuat oleh orang tua juga melibatkan anak dalam proses pembuatannya, sehingga anak dapat menyetujui peraturan tersebut sebelum diberlakukan, dan anak juga bisa memberikan pendapatnya tentang peraturan tersebut. Contoh peraturan yang dapat diterapkan dalam keluarga adalah dengan mengatur jam penggunaan gadget. Semisal dalam suatu keluarga ditetapkan bahwa boleh menggunakan gadget hanya pukul 16 hingga 17, maka seluruh anggota keluarga, tidak terkecuali termasuk orang tua dan anak, hanya boleh menggunakan gadget pada pukul 16 dan 17. Selain itu, orang tua juga harus memiliki sebuah keterampilan menggunakan fitur-fitur pengaman yang ada pada gadget untuk menghindari anak mengakses aplikasi-aplikasi tertentu tanpa izin dari orang tua. Dalam gadget anak, orang tua dapat memasang fitur pengaman di beberapa aplikasi yang membutuhkan pendampingan orang tua, seperti pada aplikasi YouTube dan aplikasi games. Dengan begitu, setiap anak ingin mengakses aplikasi-aplikasi tersebut, anak membutuhkan izin orang tua untuk membukanya.
Sekian penjelasan saya mengenai parenting edukasi di era digital. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.